mungkin di luar kehendak kita gitu ya. Baik. Seorang pergi ke tengah hutan, tidak tahu bagaimana harus kelaparan gitu saudara ya. Bagaimana cara mencari makanan. Yang ada cuman misalnya suatu binatang babi lah, kita katakan babi hutan, yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan oleh agama kita. Cuman itu yang ada yang bisa dimakan. Itu bagaimana seharusnya? Kalau kita tidak makan, ya resikonya mati gitu. Itu bagaimana pandangan Islam dalam hal itu? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan agama ini adalah agama yang sangat luas. Bukan agama yang diktator, bukan agama yang memaksakan satu paksaan kepada orang lain sehingga manusia menjadi sulit. Yeah. Ad-dinul yusra, kata Nabi, agama ini adalah agama yang mudah. Oleh karena itu, apabila satu keadaan menjadi darurat, maka yang haram itu boleh dikonsumsi sekedar bertahan hidup. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ujung ayat yang kita bacakan tadi. Famaniturra ghayra baghi wala adin fala itsma alaihi. Siapa yang berada di dalam keadaan darurat, makanan tidak ada, tersesat dalam hutan umpamanya, lalu tidak ada makanan lain kecuali makanan-makanan yang sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka boleh kita konsumsi sekedar untuk mengganjal perut, tapi tidak boleh dijadikan perbekalan. Begitu. Bukan untuk dikenyangkan Ustaz ya. Jangan dikenyangkan. Apalagi bak plastiknya masuk pula ke dalam kantong, itu tidak dibolehkan. Hanya sekedar bisa bertahan hidup. Mudah-mudahan setelah itu ada makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Begitu. Masih ada hubungan dengan halal dan haram dalam makanan. Ini konteksnya ke hewan Ustaz ya. Baik. Seperti yang kita katakan tadi, mungkin pengharamannya karena najasah atau najis ya. Tentunya memakannya haram. Bagaimana dengan binatang yang menjijikkan, yang tidak boleh kita makannya seperti kucing misalnya, ular, itu kan tidak najis kan? Cuman diharamkan untuk makannya. Iya. Ini di luar konteks yang ada. Apabila itu dijual, itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Kalau babi udah jelas ya, menjual hewan yang tidak halal untuk dimakan oleh kita, dilarang oleh agama itu. Kalau menjualnya itu bagaimana sebenarnya? Tidak sepakat ulama kita mengatakan kategori bahwa benda yang dijual itu harus benda yang boleh dimakan. Tapi mungkin kalimat umum yang boleh kita ucapkan bahwa benda yang dijual itu adalah benda yang bermanfaat. Kalimat manfaat ini mempunyai makna yang sangat luas. Manfaat ada dalam bentuknya manfaat makanan. Ada bentuk manfaat itu dalam bentuk perhiasan, ada pula manfaat itu dalam bentuk kesenangan. Nah, apabila hewan yang diperjualbelikan itu tidak sebetulnya dimakan, tapi ada manfaatnya, maka tidak ada larangan untuk berjual beli dalam benda itu. Emas itu tidak ada manfaatnya. Apa gunanya? Tidak bisa dimakan. Walaupun semua orang berminat, tapi sampai sekarang belum pernah kita dengar orang makan emas. Nah, gunanya cuma untuk perhiasan saja. Itu dibolehkan oleh Allah Ta'ala, perak pun dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sama seperti menjual kucing untuk permainan di rumah, untuk teman di rumah. Tidak ada larangan dalam agama kita selama itu masih mempunyai manfaat yang bisa kita ambil daripadanya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Seperti yang dikatakan tadi, Islam itu sempurna Ustaz ya. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Sudah sempurna, pas untuk manusia yang ada di muka bumi ini. Universal, mencakup seluruh segi kehidupan dari A sampai Z. Orang bilang sekarang dari yang kecil sampai yang besar, dari yang bersih sampai yang jorok-jorok, semua dibahas. Ya Ustaz ya. Bagaimana dengan permasalahan mungkin di tengah masyarakat kita sedang berkembang nih Ustaz ya. Masalah diet. Apakah dalam agama kita juga diatur cara makan diet bagaimana? Secara khusus memang tidak diatur. Cuman ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengontrol pola makan. Kalimat wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan dalam makan itu sebetulnya isyarat supaya kita lebih bisa menyesuaikan diri dengan makanan. Jangan berlebih, jangan banyak, artinya berdietlah. Sebenarnya diet ini termasuk di antara pola peningkatan kesehatan. Dan lebih dari itu ada lagi diet yang paling ampuh, puasa contohnya. Itu adalah diet yang paling disetujui oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Orang diet itu kan adalah orang yang tidak makan. Di dalam agama kita ada puasa namanya, yang kita dipersilahkan meninggalkan makanan. Nah, perlu kita ketahui bahwa memakan apabila terus-menerus dilakukan ternyata itu kurang baik untuk kesehatan. Ada satu hadis Ustaz saya ingat sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi dan yang dipenuhi oleh anak Adam daripada perutnya.
Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi daripada perut. Nah, sebetulnya ada hal yang perlu kita kaji di sini. Buruk di sini maksud Rasul bukan buruk dalam bentuk mengisinya. Karena makan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diisi terlalu banyak, buruknya akan banyak. Mulai dari perasaan sampai kepada kesehatan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang kan banyaknya orang bermasalah dalam kesehatan karena pola makan yang tidak teratur itu. Ya, Ustaz, saya cut sebentar, nanti lanjutkan lagi, kita dengarkan selingan dari grup Aira, silakan. Masih seluas yang kau impikan, tak perlu kau simpan luka itu sedalam yang kau rasa. Memang ada waktu agar kau bisa kembali semula. Percayalah padaku, kita kan bisa melewatinya. Kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Jangan bersedih, oh kawanku, aku masih tetap di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Jalan hidup tak selamanya indah. Ada suka, ada duka, jalani semua kau rasakan. Kita pasti bisa. Oh kawanku, aku masih tetap di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Dan bersedih, oh kawanku, aku masih tetap di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Jangan bersedih, oh kawanku, aku masih tetap di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Oh, oh, oh. Bersedih, oh kawanku, aku masih tetap di sini. Semua pasti kan berlalu, aku kan selalu bersamamu. Jangan bersedih.
Tiranisti Indonesia Sezione Pekanbaru. Saksikan Liga Italia Serie A hanya di TVRI. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Masih bersama kami dalam acara Penyejuk Kolbu. Semoga sekali lagi kolbu kita menjadi sejuk semua setelah mengikuti acara, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjut pada pembahasan selanjutnya, Ustaz ya. Iya. Mungkin ada yang belum tersampaikan itu, Ustaz. Ini biasanya terjadi dan masih sampai sekarang, dari dulu dan sampai sekarang masih terjadi, Ustaz. Mungkin dengan berbagai alasan lah. Sesuatu yang halal dicanangkan oleh Allah, halal, dikonsumsi pun halal, dipakai pun halal, tapi dicari dengan cara yang tidak halal atau haram. Itu bagaimana sebenarnya gambaran detailnya dalam agama kita? Silakan, Ustaz. Baik. Makanan atau apapun yang kita konsumsi di dalam hidup ini tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyehatkan badan. Begitu yang diajarkan agama kita, tetapi juga untuk menyehatkan jiwa sekaligus. Maka agama kita selalu mengaitkan makanan itu dengan kesehatan jiwa dan juga dengan kesehatan badan. Dan ternyata kedua-duanya sama pentingnya. Apabila kita konsumsi makanan bergizi, badan kita jadi sehat. Jika kita tidak konsumsi makanan bergizi, badan kita jadi sakit. Dan kalau ternyata kita cari dengan cara yang tidak baik, badan kita juga bisa menjadi sakit dan jiwa kita juga ikut sakit. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan supaya kita memakan makanan yang halal. Nah, kalimat halal ini tadi satu sudah kita jelaskan tentang ain dan bendanya. Kelima yang kedua, makna halal itu adalah cara mencarinya. Di dalam agama kita diatur cara mencari benda yang halal agar nanti begitu dikonsumsi membawa dampak baik kepada diri. Karena apabila tidak halal lalu kita makan, dia bukan hanya sekedar mewariskan sakit jiwa pada kita, tapi juga mewariskan kepada anak-anak kita perangai yang kurang baik, kepada istri kita perangai yang kurang baik, dan itu akan mengobrak-abrik kesejahteraan yang terdapat di dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Ini Allah umpamakan orang yang memakan satu benda yang halal tapi dicari dengan cara yang tidak baik. Sama kata Allah seperti orang yang dimasuki oleh jin. Orang yang dimasuki oleh jin itu pikirannya tak normal. Mungkin dia berjerit sendiri. Kalau dia berdiri dia akan goyang. Nah, inilah ibarat yang diumpamakan oleh Allah kepada orang yang mencari barang-barang yang halal dengan cara yang haram. Akhirnya apa? Walaupun bendanya halal, tapi karena mencarinya kurang baik, akhirnya dia berakibat tidak boleh untuk kita konsumsi. Andai kata kita makan, maka ia bukan memberikan manfaat, malah memberi mudarat. Walaupun mungkin banyak gizinya. Nah, ini yang paling perlu kita garis bawahi. Walaupun banyak gizinya. Walaupun banyak gizinya, tapi kalau dicari dengan cara yang tidak baik, akibatnya akan berbahaya. Akibatnya sangat banyak. Juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah lain, memakan harta anak yatim. Begitu juga kata Allah, alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, sama artinya mereka memakan api dalam perut mereka. Jadi konsumsi mereka itu api. Kalau kita makan api, tentu tidak pernah kita sehat karena api. Pasti akan membakar diri kita, akan membuat kita celaka, dan banyak lagi mudarat-mudarat yang lainnya. Maka oleh karena itu, banyak sekali di dalam Al-Quran anjuran-anjuran agar kita tetap menjaga pola-pola usaha kita untuk mencari kehidupan ini.
Dengan begitu maka akan dapatlah oleh kita harta yang halal. Dari situ kita akan makan makanan yang halal, dan dengan makanan yang halal itu akan terciptalah kehidupan yang baik untuk keluarga, diri kita sendiri, dalam masyarakat, dunia dan akhirat. Begitu Ustaz. Ya, baik Ustaz. Sebelum terakhir, Ya. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita Ustaz ya. Benar. Tentunya perlu ditiru. Ya. Bukan tentunya, wajib ditiru. Betul. Ya, jadi panutan. Iya. Mungkin Ustaz bisa sampaikan sedikit gambaran kehidupan Rasulullah tentang masalah halal dan haram dalam makanan dan segala bentuk cara beliau cara mendapatkan yang halal. Silakan Ustaz. Kalau kita tengok, memang sedikit riwayat tentang bagaimana cara Nabi bekerja dan mendapatkan yang halal. Hanya sebahagian diceritakan tentang Nabi berdagang, itu cara yang halal yang pernah beliau tempuh, yang beliau kerjakan dalam bentuk memperdagangkan harta Khadijah. Dalam bahasa kita mungkin mudharabah lah namanya, atau ju'alah lah kita katakan. Nah, itu juga dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jangan makan harta orang lain, jangan kamu saling menzalimi, tapi cobalah berdagang, kata Allah. Dengan saling redha dalam berdagang, akan muncullah, akan dapatlah oleh kamu hasil dalam bentuk yang halal. Dari hasil yang halal itu akan enak dimakan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga tidak mau mengambil yang sifatnya agak syubhah, yang ragu-ragu. Contohnya begini, satu kali pernah anaknya Fatimah minta seorang hamba sahaya kepada beliau untuk menjadi pembantu. Tapi beliau tidak memberikannya, walaupun sebetulnya kunci hamba sahaya itu ada di tangan beliau, karena beliau adalah pemimpin. Tapi beliau tidak berikan kepada anaknya. Padahal ini kalau kita tengok budaya sekarang, tidak boleh ayah naik, anak dapat, begitu. Nah, Nabi tidak begitu, karena ini milik orang lain, milik masyarakat dan milik umat. Beliau justru ajarkan kepada anaknya kalimat-kalimat yang nilainya jauh lebih berharga daripada hamba sahaya itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 33 kali setiap kali sholat. Begitu Ustaz. Ya, baik Ustaz. Adapun pola makan beliau itu bagaimana sebenarnya Ustaz? Pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana digambarkan, beliau memulainya sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebenarnya mudah sekali untuk kita analisa mengapa beliau menggunakan pola itu. Karena kalau kita makan dalam keadaan terlalu lapar, maka makan kita akan lahap, kunyah kita tidak akan teratur, dan jumlahnya juga akan banyak. Setelah itu kita akan kekenyangan. Di dalam agama kita dilarang makan jangan berlebihan. Nah, itu yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, penutup. Satu poin, apa yang paling penting yang bisa kita ambil pada sesi ini? Saya rasa yang paling penting dalam pola makanan ini adalah bukan pada ainnya, karena sangat sedikit orang yang memakan makanan yang haram sekarang. Tapi ternyata yang paling penting dalam hidup ini adalah bagaimana cara mencari makanan yang halal itu dengan cara yang halal, sehingga kita konsumsi pun menjadi halal dan kita makan pun menjadi baik bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Itu yang saya rasa paling penting dibandingkan dengan yang lain. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa TPRI Riau Kepri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi paparan kajian kita tentang gizi penting, makanan halal bergizi lebih penting. Semoga apa yang kita pelajari yang kita dengar pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berikan terima kasih pada grup ERA telah menyampaikan selingan pada kita, dan Qori dan Sari Tilawah semuanya. Dan marilah kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.